Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita belajar subtema 2 ya, indahnya kebersamaan dalam keragaman. Masih tema 1, subtema 2. Maaf, di sini subtema 2 ya. Bersama Ibu Rekatiana Resta, silakan disimak video pembelajaran hari ini. Baik, pembelajaran 1 di mana di sini kita akan belajar mengenai membaca cerita rakyat ya. Cerita rakyat itu cerita yang berasal dari masyarakat yang lampau yang kerap diperkenalkan ke generasi berikutnya kalian ya. Jadi kalian perlu tahu cerita rakyat itu apa ya, cerita rakyat itu bagaimana, dan cerita rakyat itu banyak pelajaran yang dapat kita ambil atau hikmah yang kita ambil ya. Salah satunya contoh Malin Kundang itu berasal dari Sumatera Barat. Cerita rakyat di Sumatera Barat mengenai seorang anak yang sangat durhaka kepada ibunya. Jadi kita tidak boleh berdurhaka kepada orang tua ya, termasuk ibu ya. Tidak ibu saja, ayah juga ya. Nah, jadi di sini cerita rakyat yang ditampilkan inilah merupakan sebagian cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia. Salah satunya tadi Malin Kundang, terus kemudian itu di Sumatera Barat kemudian ada Batu Menangis ya. Batu Menangis itu kenapa ceritanya? Nah, itu sebuah cerita rakyat yang berasal dari rakyat setempat. Kemudian lanjut, nah ini berbagai macam gambar atau foto tentang cerita rakyat ya. Cerita rakyat si Pitung berasal dari Betawi, cerita rakyat Timun Mas ya, dengan perjanjian raksasa ini pasti tahu ya, cerita Timun Mas Makassar Basari. Ini tidak asing, ini merupakan Nyi Roro Kidul yang berasal dari cerita yang berasal dari Jawa ya, tepatnya di Jawa Tengah. Kemudian ini yang disebutkan tadi cerita rakyat Malin Kundang dari Sumatera Barat. Jadi cerita rakyat itu cerita yang berasal dari rakyat setempat yang diulangi, cerita yang berasal dari rakyat setempat yang melegenda ya, yang menjadi sebuah pelajaran dan menimbulkan sebuah hikmah yang patut kita teladani ya, yang patut kita perhatikan dan kita ambil hikmah-hikmah apa saja yang ada dalam cerita rakyat tersebut ya. Tak lupa juga kita harus juga bersyukur bahwa kita masih diberikan kehidupan saat ini kepada Allah ya Subhanahu wa taala, masih diberikan nafas, masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama ya. Bisa dilihat di buku Platinum kalian halaman 64 dan 65 itu asal mula Gunung Lapo Batang. Nah, itu ceritanya bisa dibaca ya. Itu merupakan suatu legenda suatu cerita rakyat yang dituliskan di buku Platinum kalian. Oke, selanjutnya kita masuk bunyi, mengamati bunyi. Jadi setelah kita pelajari tentang cerita rakyat, materi singkatnya, kemudian kita masuk ke mengamati bunyi. Jadi bisa dibedakan ya, kita ini sekarang masuk pembelajaran apa. Bunyi berarti masuk pembelajaran IPA yang di awal tadi masuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi bunyi, nah pekan kemarin sudah Ibu sampaikan, bunyi merupakan salah satu bentuk energi yang dihasilkan. Nah, kemudian energi yang menghasilkan itu dikatakan sebagai energi bunyi yang dapat kita dengar. Manusia itu tidak bisa mendengar bunyi dengan kekuatan 120 desibel. Kenapa? Karena kita ada batasan untuk mendengar. Ketika kita melebihi 120, maka pendengaran kita atau indera pendengaran manusia itu akan rusak ya. Jadi kekuatan bunyi itu dengan satuan desibel, disebut desibel ya. Yang 120 desibel ini kita tidak bisa dapat mendengar ya, karena pendengaran kita telah rusak. Oke, bunyi itu kita juga bisa dengar dari alat-alat tradisional, tidak hanya dari alat tradisional yang di sekitar kita juga ada ya, contohnya suara HP ya. Kemudian ini adalah alat musik tradisional yang dimana
ini bisa kalian lihat kendang, ini bunyinya dipukul, ini juga dipukul, ini dipukul juga, yang disatukan, yang punya seperti kayak gitu. Kalau sering nonton barongsai pasti tahu ya. Kemudian ini serunai, ini ditiup, ini dipetik sampai ini dipukul, ini digoyangkan. Sasando juga digoyangkan. Gamelan ini rata-rata dipukul ya. Semuanya alat musik ini rata-rata yang dari Jawa itu dipukul ya. Selebihnya itu ada ditiup ya. Kemudian ini juga ada digoyangkan. Oke, ini salah satu 10 alat musik tradisional yang perlu kalian ketahui. Tidak hanya ini saja, tapi masih banyak beragam macam alat musik tradisional. Ini berkaitan dengan bunyi tadi, bunyi yang kita pukul, alat yang kita pukul, alat yang kita tiup, alat yang kita goyangkan itu menghasilkan bunyi. Nah, itulah yang bisa didengar oleh manusia. Tidak boleh lebih dari 120 ya. Gitu. Kemudian masuk ke kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah ya. Ini bisa dilihat sangat indah sekali, saling membantu sehingga mempermudah dalam pekerjaan rumah ya. Jadi cepat dalam bekerja di rumah, jadi cepat selesai, cepat istirahat. Jadi bisa dilihat dari ilustrasi gambar yang ada di video. Kemudian bentuk kerjasama di masyarakat itu apa saja sih, Bu? Nah, pembelajaran kedua, bentuk kerjasama di masyarakat itu bisa mungkin kalian sudah familiar lihat gambar ini ya. Bentuk kerjasama di masyarakat itu ada 3: hidup rukun, tolong menolong dalam masyarakat, dan gotong royong. Hidup rukun jelas kita warga Indonesia, bukan hanya warga Indonesia, warga dunia juga harus hidup rukun ya, supaya terciptanya persatuan dan kesatuan antara satu dengan lain, tidak menimbulkan perkelahian, permusuhan. Kemudian tolong menolong masyarakat jelas, kita harus saling tolong menolong. Ketika ada tetangga kita dalam keadaan kesusahan, itu boleh ditolong ya. Tolong menolong itu dalam konteks itu positif, bukan tolong menolong dalam konteks negatif atau mengarah ke tidak baik ya. Kemudian gotong royong, nah, sudah Ibu jelaskan pekan kemarin gotong royong itu seperti apa. Gotong royong itu ya kita saling bekerja sama, bekerja sama di lingkungan keluarga, bekerja sama di lingkungan sekolah dan masyarakat ya. Kita nanti akhirnya akan ke masyarakat. Bagaimana kita bisa berada di masyarakat itu, menempatkan diri untuk bisa hidup sesuai, hidup rukun, hidup damai dengan masyarakat ya, kayak gitu. Kita tidak selalunya berada di rumah, kita nanti akan akhirnya nanti ketika paling besar akan berada di masyarakat ya, kayak gitu. Nah, ini manfaat kerjasama. Nah, keberagaman ini ada agama, budaya, suku bangsa. Keragaman bisa dilihat kita garis vertikal ya, keberagaman agama, kerjasamanya saling membantu, manfaat kerjasamanya pekerjaan cepat diselesaikan. Budaya bahu membahu, kerukunan warga masyarakat yang jaya. Suku bangsa saling mendukung, memperkuat persatuan dan kesatuan ya. Jadi memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi ini adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Kerjasamanya bentuk seperti ini, bahu membahu itu saling tolong menolong ya, tidak dikerjakan dengan pribadi. Manfaat kerjasamanya bisa dilihat ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Bisa dicatat di buku catatannya. Hari ini tidak ada tugas, hanya cukup materi saja. Kita pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 Ibu rangkum pembelajarannya ya, karena kurang lebih saja antara pembelajaran 1 pembelajaran 2 materi. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan ketika berada di luar maupun ketika berada di rumah juga ya. Baik, itu saja. Jangan lupa tersenyum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.